Berarti Juliana sempat lu interview nggak? Saya tidak ketemu juga, saya tidak kenal dia. Nggak, berarti bukan lewat lu? Bukan. Saya saja tahu kejadian saya ada di Jakarta. Iya, gua dengar. Yakin saya kalau saya di sana mungkin selamat. Berapa kali memang kejadian di Rinjani bang, yang korban jatuh itu datang di mimpiku. Saya harus berjuang sendiri menyelamatkan satu orang di bawah yang masih hidup. Dan ada jenazah juga di bawah, tapi tidak pernah dihitung itu. Tapi ku diam saja. Jadi banyak evakuasi di Rinjani bang. Tidak pernah saya publikasi bagaimana. Biarin deh, semua orang pasti akan tahu itu. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Inilah dia Agam Rinjani, bro. Baik. Gokil. Jadi dia tuh nggak mau dibilang pahlawan karena ini salah satu relawan tim rescue Juliana Marins yang bareng-bareng untuk mengambil jenazah. Oke, Agam. Mulainya mungkin dari sini. Emang gua nggak pernah ke Rinjani. Biasanya kalau terjadi korban di Rinjani itu gara-garanya apa biasanya? Apa mereka kecapean? Kebanyakan hipotermia. Hipotermia? Iya. Dulu ya. Dulu. Dari 2016 ada yang jatuh di tebing, ada yang hilang kemudian jatuh, ada yang asam lambung. Asam lambung? Iya. Rata-rata yang ini dilarikan ke shelter emergency, kemudian hubungi tim SAR sampai di bawah. Ada yang meninggal, ada juga yang masih hidup asam lambung. Banyak. Ada juga masih. Tapi rata-rata 3 bulan sekali pasti ada. 3 bulan sekali pasti ada. Itu biasa kejadian di ketinggian berapa? Di atas 2.400. Di atas 2.400. Bahkan ada yang meninggal juga di pos 2. Di pos 2 tuh ketinggian berapa? Itu di pos. Oh, di posnya? Iya. Gara-gara? Hipotermia. Hipotermia? Sedingin apa, bro? Dia kalau musim kemarau bisa ada es. Oke, musim kemarau bisa ada es. Iya. Di Agustus biasanya ketebalan segini. Dia -1. Itu musim kemarau. Iya. Musim kemarau kan di Agustus selalu ada es. ada 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Kan biasanya orang tuh hipotermia dan dehidrasi juga ada. Iya ada. Gua tahu karena kalau katanya kalau dalam keadaan dingin orang nggak ngerasa haus. Bener nggak sih? Terus jadi mereka lupa minum gitu. Iya. Jadi kalau keadaan dingin orang malas minum. Malas minum kan? Iya. Tapi dianya dehidrasi. Berdampaknya karena kan keluar terus keringat ini jalan. Jadi Dia nggak tahu. Iya. Dia nggak tahu keluar keringat. Tapi tergantung juga, Bang. Kalau dia paham makanan-makanan mana yang mencegah dehidrasi, dia bisa tidak dehidrasi. Contoh, kalau terlalu banyak protein itu bikin dehidrasi. Jadi harus makan apa? Gua kalau ke sono gua harus makan apa? Banyak-banyak yang mengandung kalori. Banyak. Jangan protein. Kalau protein itu memicu dehidrasi kayak telur, kuning telur, itu haus. Oh iya? Iya. Jadi makannya karbo harusnya? Iya, karbo. Kayak nasi, coklat, pokoknya yang kalorinya tinggi, itu baru oke. Karena kita jalan kali ya, jadi butuh gula, butuh karbo dan sebagainya. Ini gue baru tahu nih. Nah, gue mau nanya dulu sebelum kita masuk ke kronologi lu turun ke bawah sama tim SAR dan sebagainya. Kalau di atas Gunung Rinjani, itu yang paling bahaya apanya, bro? Contoh, misalnya di 3.000 lah, gitu. Kan kadang-kadang white out tuh. Putih kabut kan, atau cuaca, atau apa yang bahaya? Jadi kalau di Rinjani hampir tiap jam, tiap 4 jam, tiap 10 jam itu cuaca berubah, tidak menentu. Kadang ada kabut, kadang hujan badai, angin. Nah kalau jadi begini maksudku, saya mau bilang kalau orang mau naik gunung kan itu kegiatan alam bebas. Kegiatan alam bebas ya perlu persiapan yang matang, mulai dari diri sendiri, perlengkapan, karena kita akan menghadapi cuaca yang ekstrem ini, karena berubah-berubah. Ekstrem ini maksudnya berubah langsung, bro? Iya, jadi kadang di bawah cerah, nggak usah bawa jas hujan ya, naik-naik sampai di atas hujan ternyata. Masa harus pulang dulu ngambil jas hujan? Kehujanan lah dia gitu kan, hipotermia. Kehujanan, basah, kedinginan, tidak ada shelter dan lain-lain, mati. Itu yang kadang teman-teman yang suka naik gunung lupa, mereka cuma bawa makanan secukupnya, tidak menghitung kalori, tidak tahu berapa jarak yang harus ditempuh naik, kan kita harus menghitung. Menghitung kalori? Iya. Contoh, perjalanan Rinjani sekian kilo, berapa jam, hitung kalori. Jadi ilmu-ilmu kayak begitu harus ditahu. Berarti lo harus tahu nih perjalanan dari sini ke sini kira-kira kalorinya berapa yang habis gitu?
untuk keseimbangan tubuh semua. Kadang bawa makan perjalanan 2 hari, Heeh. bawa makanan buat sehari, kan sudah kurang tuh. Itu bahaya. Jadi manajemen pendakian, ada namanya manajemen pendakian, itu harus betul-betul matang. Kadang teman-teman saya lihat kan dari Jawa, dari beberapa di luar Lombok, bahkan orang Lombok sendiri, oh mau naik Rinjani, tinggal bawa beras, garam. Oke. Katanya bisa mancing di danau. Nggak bisa dong. Itu kalau dia tembus ke danau, kalau enggak Iya bener juga. Kalau tembus ke danau, kalau enggak makan beras sama garam ya. Tapi kan lu tuh nyebut diri lu apa? Bukan tour guide kan? Atau tour guide? jadi saya sebenarnya tour operator. Tour operator. Iya. Berarti ketika orang mau mendaki gunung di sana, lu kasih tahu dulu nggak? Iya, jadi sebelum tamu mau naik gunung, hubungi saya tuh di aplikasi Oke. Taman Nasional. Hubungi saya, oh ada tamu masuk mau naik gunung. Saya tanya kapan mau naik. Habis itu saya minta datanya. Nah, Jadi umur semua harus tahu. datanya harus ada, KTP lengkap. Terus saya wawancarain satu-satu biasanya. Atau paling tidak saya cari Instagramnya. Oh kesehariannya ini apa-apa. Kenapa bro? Penting lah bang. Buat saya tahu, oh dia orangnya gemuk. Berarti saya harus siapkan porter khusus untuk dia untuk dampingi. Karena Terlalu besar badannya umpamanya. kalau gemuk kenapa naik gunung? Berat lah. Iya. Iya gue tahu maksudnya. Kan kalau kayak kelebihan berat badan pasti cepat capek, cepat minumnya banyak. Jadi harus minimal yang dampingi orang yang lebih kuat bawa air. Kadang dia minum kayak onta, duduk. Iya. Berarti lu harus tahu satu persatu. Iya. Riwayatnya ini jantung gitu misalnya. Iya termasuk itu. Kemudian kami setelah semua riwayat tahu, nah, tanya lagi di perlengkapan, itu baru cari data awalnya. Itu baru awal. Iya, kemudian kami harus tahu dulu ditanya perlengkapannya apa saja, termasuk mereknya saya tanya. Mereknya lu tanya? Iya, umpamanya ada sleeping bag, ada merek apa? Oh ini, bisa lihat gambarnya untuk membuktikan. Oh aman lah. Ada merek-merek yang abal gitu maksudnya? Iya, jangan sampai dia bawa umpamanya sleeping bag. Iya, pas dia bawa betul sleeping bag, sarung black. Cuma sarung. Kedinginan lah, mati di sana. Iya. Wah gila. Jadi harus detail memang. Berarti nggak semudah itu ya? Iya bang, termasuk sepatu kan. Tanya sepatumu apa? Ini nomor kakimu berapa? 36. Kamu pakai sepatu berapa? 36. Bilang jangan. Kenapa? Harus lebih dari 36. Karena kalau pas posisi turun itu akan sakit. Jadi naik gunung harus lebih setengah atau 1. Nggak oglek dia. Kalau naik oglek dong bahaya. Enggak. Karena kan ada kos kaki. Oh. Ketika turun rata-rata dulu saya 4 tahun terakhir ini tidak pernah saya tanya. Akhirnya masalahku adalah ketika turun lewat Torean selalu saya bantu evakuasi, semua ujung kakinya sakit. Sering kutanya sepatumu berapa? Iya pas banget ini. Nah, saya belajar, akhirnya ketemu tamu kalau bisa di atas setengah atau 1. Akhirnya selama ini aman dah perjalanan. Berarti hal-hal kecil tuh ya penting banget ya. Penting banget. Termasuk mencatat semua perlengkapan si tamu. Itu ada di data. Jadi semacam mereka naik pakai baju warnanya apa. Baju warna apa harus tahu loh. Jadi kalau dia hilang, oh iya oke. minimal kami tahu, oh ini jejaknya si tamuku. Bajunya mereknya ini. Kalau ada apa-apa, harus diantisipasi semua. Kadang teman-teman di sana baru menuju ke sana mengikuti caraku melakukan interview gitu. Iya. Wow. Berarti Juliana sempat lu interview nggak? Saya tidak ketemu juga, saya tidak kenal dia. Oh nggak ketemu juga? Iya, tidak kenal. Nggak kenal, berarti bukan lewat lu? Bukan. Saya saja tahu kejadian saya ada di Jakarta. Iya, gua dengar. Yakin saya kalau saya di sana mungkin selamat. Tapi saya di Jakarta. Karena kulihat kan pagi-pagi, masih hidup. Cuma 200 meter, bisa lah itu 1 tali turun. Ternyata teman-teman di sana yang kuhubungi kan lewat radio, pas turun hilang. Nggak ada orangnya? Nggak ada. Di lokasi yang dilihat sama drone. Yang drone-nya orang Malaysia kah? Yang ambil sempat hilang dia. Kemana ini? Jadi sempat saya diskusi sama Mas Tio di sini buka laptop. Mas ini 3 dimensinya titik jatuhnya si Marion. Menghitung saya. Lumayan nih kalau dia di sini, kemungkinan di sini. Saya kontak lagi Bang, flying cam di atas. Si teman-teman SAR ini flying cam di hari pertama. Jangan pulang, flying cam. Coba cari titik-titik di
jurang di siapa tuh dia berlindung kan, Ah, karena masih datar oke. tempatnya, masih bisa berlindung di mana karena dia kedinginan. Dan sudah dicari, tidak ada. Kemungkinan dia jatuh di bawah lagi. Jadi ada planning B, A, B, C. Kemungkinan dia di bawah sini. Itu anggapanku. Ternyata pada saat saya di sana bang, jalannya begini miring. Jalannya miring. Di drone itu rata begini kan. Kupikir oh bisa lah jalan-jalan orang. Ternyata begini di sana. Wow. Saya aja ndak berani lepas harness pengaman. Berarti dia jatuh. Jatuh, masuk ke curukan gini, pasir. Heeh. Di tengah sini dia. Oke. Habis itu yang didangkap. Yang kelihatan drone. setelah yang itu dia masih masih hidup berarti. teman-teman turun, si Nggak teman ada. tim SAR turun, nggak ada di lokasi. Oke. Kupikir mungkin ke sana ke sini, ternyata Ternyata. miring posisinya begini di sana. Berarti dijerosok ke bawah. Saya kurang tahu, kemungkinannya dia langsung jatuh, mungkin mau cari jalan. Itu jatuhnya nambah lagi 190 meter ke bawah. Jadi dia jatuh 200. Jadi posisi ini punggungan dia jatuh begini. Jadi tidak kelihatan ini dengan di atas. Tidak kelihatan, dia mencoba keluar untuk bisa kelihatan ini orang. Sempat diteriakin sudah kelihatan, tapi ini sudah turun lagi 400. Pas teman-teman turun di hari pertama hilang dia. Mungkin jatuh lagi karena miring memang. Berarti sempat diteriakin. Iya. Dia sempat jawab nggak? Baku jawab, baku teriak. Oh, saling jawab. Iya, itu posisi 400 meter masih kedengaran tapi samar-samar. Itu posisi 400 meter dari Iya. atas ke bawah. Berarti kan yang pertama 200 meter. Iya, dia jatuh 200. Jatuh lagi. Jatuh lagi. Tapi nggak ketemu tuh 400. Waktu dievakuasi tidak ketemu. Akhirnya ketemunya Sudah jadi mayat dia ke bawah. maksudnya jatuh lagi nggak ke bawah lagi? Iya, jatuh di 190. Berarti lebih dari 400 meter dong. Total 590. Total 590 karena jalannya curam. Iya. Nah bro, itu biasanya kalau kayak begitu meninggalnya apa? Benturan atau apa? Iya, jadi saya lihat si korban di sini retak. Tangannya patah, kaki pinggul, patah-patah lah. Karena batu. Iya, terus darah semua di bawah. Mulai dari atas. Jadi penasaran sih dari mana dia jatuh ini. Ku ikutin. Oh, sepatunya di sana, berarti dari sana. Kulihat ada kalungnya juga. Oh, di sini. Terus darah lah bercecar di sini, bekas darah di batu-batu besar. Ngeri juga. Karena kepukul batu berarti waktu. Terbentur ke bawah. Itu 2 step. Jadi 190 itu ada teras di bawah, dia jatuh tong ke bawah. 190. Wow. Oke. Kesulitannya gimana? Pada saat lu turun gimana? Berarti ini sulit banget dong turunnya. Saya saja minta doa. Karena Agam sama tim rescue yang lainnya tidur tergantung di jurang. Bener ya? Buat jaga jenazah. Jadi kondisi seperti ini bang. Jadi pas saya di Jakarta tuh buka Instagram kan. Lihat ya ada yang jatuh. Jadi sempat saya main-main lagi, ketemu teman-teman di Jakarta. Malam kayaknya, besoknya sudah ada berita tuh, sudah ditemukan. Aku bilang aman lah. Tapi penasaran saya kan, kontak lagi. Belum, ternyata hilang korbannya. Bilang, yang mana benar ini? Kutanya lagi pakai HT di shelter emergency kan ada tim kami bentuk. Sama Mas Tio, sama masyarakat untuk menjaga Rinjani ini. Saya kontak ke sana. Gimana? Hilang katanya korban. Waduh, kutanya Mas, pulang yuk. Mau saya ke sana. Kasihan ini di sana. Terlalu lama kayaknya nih. Saya harus pulang. Tunggu dulu, kita ketemu orang dulu lagi. Oh, ya dah, ada acara lagi di Bogor kan? Ke sana lagi. Bogor masih penasaran saya kontak-kontak gimana. Belum ada kabar. Malamnya beli tiket. Tidak ada tiket. Nggak ada tiket. Besoknya baru ada subuh. Jadi habis itu. Jadi kan ku tahu ini kebutuhannya di sana. Oh, taliku cuma 50. Pribadi nih ya yang di rumah. Oh, ke Bandung saya kontak anak-anak teman-teman di Egar kan. Nah, ada tali nggak di sana? Kebetulan saya mau antar teman juga ke Bandung kan. Sekalian ku pinjam alat. Karena alatku terbatas banget. Jadi ke Bandung dulu? Ke Bandung. Itu sudah jam 12:30 saya di Bandung. Sudah ndak ada lagi ku balas. Terus story saya di mobil kan. Nyanyi-nyanyi. Karena 2 hari ndak tidur saya. Nyanyi-nyanyi ku posting. Kok banyak yang ikuti saya. Biasanya cuma 1000-an. Ini 2.500 orang.
kulihat semua komen tapi tidak sempat baca karena kecepatan tinggi kan kejar Iya, tiket iya. ke Jakarta. Sampai di Jakarta di bandara ketemu Mas Tio, mana alat? Oh ya sudah di packing Mas Tio. Mau buka lagi langsung dipanggil pesawatnya, sudah disuruh naik. Oh lari naik ke atas. Baru mau buka lagi dimarahin sama pramugari, matinya di HP-nya dimatikan. Nggak sempat. Sampai di bandara ku buka. Banyak yang hubungi saya. Termasuk pihak keluarga katanya. Hubungi. Ku tanyalah, saya mau cepat ke sana. Tapi saya butuh kendaraan paling cepat. Ada heli nggak? Jemput saya di sini langsung ke sana. Nggak usah saya jalan kaki lagi kan. Iya. Koordinasi 4 jam saya tunggu. Nggak ada kayaknya. Mas cari transport. Kita sewa aja kendaraan ke sana. Berapa jam? 4 jam. 4 jam. Sewa ke sana tapi masuk di Kota Mataram saya harus beli tali lagi. Karena? Untuk persiapan. Jadi sudah kubayangkan butuh tali yang banyak di sana untuk lalu itu. Jadi kalau 590 berarti harus minimal kali 2. 1000 lebih. 1000 lebih. Belum buat backup karena tim rescue harus ada yang backup rescue lagi. Minimal kalau terjadi apa-apa ada rescue to rescue. 2 kali itu. Iya. Penting itu. Oh my god. Nah, jadi kami ke Taman Nasional ke kantor bilang harus cari lagi data saya, masih kurangin datanya ini anak. Jadi ku cari lagi data di kantor. Pak, informasi apa saja yang bisa dikasih ke saya? Bla bla bla. Oh ya, aku pikir. Tiba-tiba dapat telepon. Hilang orang. Agam, kamu di mana? Di Mataram ini. Ini, boleh kamu ambil tali di Basarnas? Karena kurang-kurang ini, mana tali? Masa kurang di atas? Disuruh saya ke kantor Basarnas. Ke kantor Basarnas, Pak, saya disuruh sama Pak siapa namanya, ambil tali. Berapa? Ini 600 kah? Berapa? Bilang, Pak, ada lagi tali nggak? Tambahin lagi, karena saya cuma ada 250. Tambahin dong. Dan siapa tahu kurang. Kalau kurang nambah lagi kita sehari dari bawah. Mending bawa aja biar lebih. Yang penting ada buat backup juga di sana. Oh ya, dikasih lah. Pak, minta harness juga. Harness ku nggak tahu di mana, ada yang pinjam. Belum pulang. Dikasih lah harness. Oh, ini lagi kurangnya. Jadi apa yang kamu butuhkan? Sebut dah semua. Ini. Satu-satu tuh. Iya. Jadi ku kumpul lah banyak. Snack di mobil langsung gas. Nyampe di lokasi. Nyampe di lokasi ngobrol. Wih, kok ada orang bule video-videoin saya kan. Cuek aja packing. Ketemu porter, bawa naik semua barang, berangkat. Yang berangkat ada duluan, kasih duluan tali semua. Nanti saya nyusul. Saya pulang dulu ke rumah, ambil barang pribadiku. Senter, apa semua alat survival kitku, tali pribadi, makanan cadangan. Kalau ada apa-apa. Iya, makanan penting tadi kan lu bilang. Bisa bertahan saya seminggu. Makanan ini yang padat itu. Oh. Biasa buat di pengungsian. Iya. Kan ada ku bawa survival kit. Kalau ndak ada korek masih bisa saya bikin api dan lain-lain. Ku siapin dah semua di carrierku. Naik. Sampai di atas lari-larian kami sama Mas Tio. Oh lari. Boy, Mas cepat Mas. Sampai motornya Pak Polisi kami bawa lari di kantor. Oh Mas pinjam ya motornya. Oh langsung ke pos 2. Ada kuncinya kan. Buru-buru kita. Sampai di pos 2. Tanya di mana? Dapat kabar sudah ketemu. Di bawah sudah dapat kabar sudah ketemu. Dan di mana? Di jurang. Ditangkap sama drone thermalnya Basarnas. Oh iya. Kulihat. Di mana posisinya? Kulihat. Oh. Boy, panjangnya nih. Perkiraanku sekitar 800-an. Kurang kayaknya tali ini. Kurang dong bro. Iya. Makanya ku kontak anak-anak. Suruh kirim lagi tali 200 di bawah. Ada namanya Pak Ustadz. Ustadz, bawakan tali lagi tuh. Yang dari bawah, yang baru dibeli. Bawa lagi ke atas. Cepat bawa naik ke atas. Saya tunggu sebelum jam 10 malam sudah harus ada di sini. Bor juga. Kami bawa bor, tidak bisa lewat di bandara, baterainya kan. Oh iya. Jadi kami pinjam lagi bor, hubungi teman-teman. Bang Abu Isin, Bang, bawakan bor. Saya tidak mau tahu, pokoknya jam 10 harus sini. Carikan porter, berapapun bayarannya. Aku bilang, nanti kita yang ngurus sama Mas. Iya, Mas, mahal kayaknya karena sudah tengah malam kan. Tidak apa-apa, berapa aja. Yang penting jangan terlalu mahal. Suruh kirim semua bor. Itu tuh budgetnya siapa bro? Kami. Sendiri berarti? Minta tolong. Oke. Akhirnya sampai di atas maghrib, saya masuk jam 8 apa jam 9. Ketemulah teman-teman SAR. Basarnas SAR. Tanya, gimana rencana ke depannya? Bilang, Bang, kami capek sekali nih, sudah ini. Di atas flying camp, susah. Bilang, apa kendalanya ini. Oh ya deh, ayo kita semangat semua. Karena bukan urusan ini lagi, ini urusan negara, aku bilang. Benar. Ini memang kemanusiaan tapi sudah lihat Antar netizen negara, ini iya. dibully kita di sini.
Makanya ku bangkitkan jiwa nasionalnya teman-teman. Ini perjuangan negara nih. Kita harus kasih nama baik Indonesia. Wow, semangat. Ku bawa bendera merah putih. Iya, Ku bawa bendera merah putih kan. Kami juga bawa Starlink. Oh, biar internet Iya, langsung. Maksudku kan ini orang Brasil setiap 3 detik minta video call ke saya, mau tahu keadaan di atas. Akhirnya live aja deh biar orang satu kali. Biar langsung. Iya, karena komen-komen juga di Instagramku banyak sekali, tapi tidak sempat ku baca semua. Tidak ku mengerti juga kan. Iya, benar. Jadi ini saya tip. Oke, semua teman-teman sudah naik. Saya coba kondisikan di lapangan. Kami kurang porter, Bang. Lah, terus. Karena tali yang mau dibawa naik, porter kan cuma ngedrop ke shelter. Iya. Dari titik shelter emergency ke atas itu masih 1 jaman. Akhirnya Pak Polisi, Pak, apa tugasnya Bapak di sini? Kita bagian pengamanan. Pak, saya pinjam 2 anggotanya, boleh nggak? Lu suruh bawa barang. Iya, suruh bawa tali. Pertama kan baku samping saja. Sudahlah, naik semua anak-anaknya. Tinggal saya terakhir di belakang. Dia bawa tali begini. Pak, buka jaketnya itu, Pak. Panas itu, banjir itu badannya Bapak. Itu tali berat. Iya, ini dari tadi. Dia buka jaket polisinya kan. Baru pakai baju polisi lagi dah. Nah, enak kan? Iya, makasih dah. Naiklah mereka, naik. Ku kawal temani di belakang sambil nunggu saya lagi di belakang. Ada barang lagi yang dikirim sama teman-teman Basarnas kan, radio, kena lobet radio di atas, susah komunikasi. Iya. Aku bilang tenanglah, ada Starlink. Jadi semua kan punya HP, bawa genset kami bisa ngecas. Bisa apa. Jadi sampai live. Live lah. Live pertama si Mas Tio kan. Mas, hati-hati live Mas. Nanti netizen. Iya, enggak aman kok ini semua. Jadi sempat saya live juga, anak-anak merokok dekat tali, tak marah. Jangan dekat tali, orang lagi live begini, kamu itu. Jangan di pinggir-pinggir. Nah, aku perkenalkanlah teman-teman yang live itu. Ini ada teman-teman dari Basarnas, dari Damkar, dari kepolisian, dari teman-teman SAR unit. Ini teman-teman relawan dan porter semuanya. Ya, begini keadaan jadi jurangnya. Aku jelasin karena bingung orang. Iya benar, dan kalian ngejawab buat Brasil teman-teman Brasil ini, untuk lihat bahwa kita turun gitu kan, iya, intinya kan. Saya mau kasih tahu bahwa tim SAR, Basarnas dan lain tetap bekerja. Nggak diam kita ya. Iya, cuma mereka bingung di mana dapat informasi ini. Dikiranya tidak bekerja, ditinggalin korban karena masih hidup, kemudian ditinggalin mati. Itu yang kutangkap di media sosial. Padahal tidak begitu. Di lapangan tetap mereka bekerja semua. Cuma ada beberapa kendala memang sehingga susah didapat. Nah, lu kan mengatakan bahwa lu aja turun aja minta doa dulu kan. Berarti susah banget. Susah. Selama ini kan tanya deh orang-orang, bukan saya sombong Bang. Tanya orang-orang di Rinjani, kalau ada yang meninggal apa, semua lu yang ngangkat. enggak juga tim. Oke. Tapi biasanya nggak sulit ini. Iya, terakhir yang Ah, paling sulit sebelum ini ya, itu bule Israel Oke. yang jatuh dari puncak. Nggak sesulit ini. Iya, dia cuma long pitch 190 meter. Oke. Kepalanya pecah, otaknya keluar. Itu 3 hari. Apalagi ini yang 590. Dan saya ada di Jakarta. Kalau kemarin saya ada di pos 2 waktu kejadian. Jadi langsung gas saja. Itu 3 hari. Itu paling bahayanya di mana bro pada saat lu turun? Jadi turun kan teman-teman duluan nih, saya paling terakhir. Turun itu trek-trek di bawah. Bang, jangan terlalu banyak gerakan di atas, batu. Takut longsor. Bagaimana kita tidak mau diam? Pastilah bergerak turun kan. Namanya Iyalah. juga. Namanya juga Kalau turun. tidak bergerak tidak bisa turun kan. Pelan-pelan aja, jangan tendang batu. Nah, batu semua ini dilalui. Hujan batu di bawah anak-anak itu 6 orang. Oh, karena keinjak lu juga? Enggak, karena kami turun rappling, kena tuh batu-batu lepas, karena kondisinya miring begini, batuan lepas semua. Saya tidak injak batu pun, tali yang goyang ini kena batu lepas. Reksi, batu lepas. Waduh. Jadi kusuruh minggir dua anak pada minggir, tebing. Nah, itu di hari pertama kami turun. Kemudian sampai di 400, bingung lagi. Karena? Ke bawahnya, kan masih di bawah lagi. Nah, mulailah pasang engkor apa semua. Sempat kami berdebat persoalan evakuasinya. Teman-teman Basarnas, relawan, SAR, Damkar atau apa itu. Ada yang mau narik tali, suruh lepas di atas. Kita putus sama di atas, dievakuasi ke bawah. Ada yang bilang,
taruh aja dulu tali. Kalau ada apa-apa kita bisa pulang. Nah kalau mau turun masih kurang tali, harus bawa beban. Jadi sempat agak keras kan, emosional, namanya juga orang capek. Iya benar. Ini aja deh, sebat dulu kita. Tenang semua. Sebat lah, berpikir gimana mas sambil ngobrol kan. Oh begini aja, kita ambil jalan tengah ya, cara aman saja. Kalaupun tidak bisa turun ke bawah, kita kasih pulang ke atas. Biarlah standby tali. Tahu juga ada yang gulung nanti. Berpikir kita, siapa yang mau gulung ini tali nanti kan? Belum angkat jenazah, karena kita cuma bertujuh. Tali itu sudah maksimum kita semua bawahnya. Abang bisa lihat pas kami turun kan, tas gede semua. Tali. Kala-kala Beratnya tentara. berapa itu? Kala-kala tentara Iya, itu. Bang. makanya. Beratnya berapa bro itu bro? Tali itu 200 meter sekitar 50-an kan. 50 kilo. Belum alat Belum pribadi. makanan, belum apa, Iya. alat center, Air. semua air Iya. dan sebagainya. Belum ini alat besi-besi semua ini alat. Berarti bisa sekitar 100 kilo tuh turun. Enggak. Nggak nyampe 80 gitu. 60-an. 60 kilo lah. Iya, Oke. 70. 70 kilo turun dengan itu. Iya. Jadi akhirnya ketika di bawah debat nih. Iya. Oke. Selesai itu sebat. Gimana? Ya deh. Nah, saya juga kasih turun tensi kan. Karena sore saya emosi. Aku bilang kan, Mas juga, Mas pelan-pelan aja ngomong. Karena kami beda budaya. Ada Jawa, ada Lombok, Makassar. Agak ini kan. Cara ngomongnya beda-beda. Iya, Intonasi kadang beda-beda. dia tanya pakai bahasa, Mas pakai bahasa Indonesia. Kurang mengerti saya, biar kita ini kompak. Oh iya, maaf. Sorry, kebiasaan saya pakai bahasa Jawa sama si Mas Kapit ini. Yang orang Basarnas. Jadi, oke. Dilah kami, biarin standby, kita turun. Akhirnya turunlah. Itu posisi jam berapa? Sudah sore. Turun Mas Kapit duluan dari Basarnas kan. Mas, kabari kondisi di bawah. Kabar, Mas, sudah ketemu ini korban. Terus gimana jadinya? Ini tunggu yang lain dulu. Saya tidak berani sentuh juga ini. Biar kita bareng-bareng. Ya, turun Mas Tio. Dia bawa handphonenya bagus kan. Lumayan lah buat rekam. Turun Mas Tio, disusul Bang Botol. Habis itu saya. Tapi 3 ini tinggal. Nah kamu jangan kemana-mana, sini aja. Di atas. Di titik 400. Titik 400 ya. Jaga ini anchor ya. Itu kan kondisi kan dirimu. Ada tenda itu di atas semua. Karena di bawah tidak bisa pasang tenda. Oke. Karena posisinya miring. Di atas masih bisa pakai playset. Jadi tendanya tidak dipakai, playsetnya aja tutupi. Iya, Yang penting tidak kena hujan. Berdoa adalah saya di bawah. Semoga tidak hujan ini. Kalau hujan mati kita di bawah ini. Turun lah. Habis itu sudah posisi mayat 2-3 meter di atasnya kami berjajar. Sempat berapa kali terpleset ke mayat. Ke jenazah. Wih, Mas, pasang ekor dulu di sini. Jadi ngebor lagi kita batu, ngebor. Pasanglah harness. Jadi menggantunglah kita semua di situ, duduk. Di situ ndak kemana-mana, merokok di situ apa, makan. Jadi waktu malam ini sempat agak ngeri juga bang. Kan saya di ujung tuh, lagi makan. Senter kan nyala, langsung ke mukanya si korban. Bang, besok aja saya makan deh. Enak makan depan begitu. Iyalah pastilah. Itu jaraknya antara lu hanging gitu sama korban berapa? 3 meter. 3 meter. Pas di depan kita, dijagain. Tapi lu tuh gak bisa turun berarti ya? Bisa. Tapi maksudnya dia kan turunan Kan gini kan? rappling lagi. Iya, maksudnya kalau lu mau, itu bukan dataran ya berarti? Bukan, Nah, miring. dia berhentinya kenapa? Ada batu yang tahan di atas batu kan nyangkut. Nyangkut di atas batu? Iya. Oh, nah itu yang dibilang bermalam tidur Ya. di situ. Berapa? Kami tidak berani sentuh dulu karena sudah malam. Kenapa? Sebentar ada batu lepas atau meluncur lagi, semakin jauh lagi dia. Ya tunggu pagi aja deh. Oh, biar kelihatan. Iya, biar kelihatan. Minimal ada batu dari mana kelihatan. Sebentar begitu tiba-tiba dus. Bahaya juga. Berapa jam sebelum? Apanya? Diam di atas gantung. Sampai pagi. Tidur. Jadi lucu lagi tidurnya mas. Kan saya di pinggir nih. Kutanya mas, Mas kayaknya mas agak gedean, agak di kiriku ya. Takut saya di pinggir sebenarnya. Sebentar tidur ada yang colek kan, tidak enak. Akhirnya saya pindah di tengah kan, cari aman sih. Tapi posisi paling jelek. Emang lu masih takut ada yang colek gitu? Iyalah. Bukannya tiap hari ke gunung katanya serem memang malam-malam. Oh, begini saya. Jadi di samping lah si Mas Kapit agak jauhan ke sana. Mas, sini aja karena dia tidur meluncur terus kan. Agak sini yang ikut dia engkornya. Jadi semua tas apapun itu yang botol minum saja dia engkor semua supaya enggak jatuh. Supaya nggak jatuh. Oh. Dingin lah malam. Ku mulai pakai jaket kan,
kok dingin banget. Pakai sleeping bag, tapi tidak bisa masuk semua. Iyalah kan ada tali kan di sini. Wow, menggigil kita malam. Jadi lihat, Mas, jangan ada cepat tidur ya. Nanti kedinginan nanti subuh ya. Tapi ngantuk tertidur juga. Capek kan? Kalau cepet tidur kenapa? Cepat bangun. Oh. Jadi tunggu jam berapa? Jam 8, jam 9 tertidur, hilang suara. Saya masih sebat-sebat sama Mas Kapit, Mas cerita. Tidur ya, ngantuk. Tutup lah. Terbangun. Baru jam 11 Malam. bangun. Mau kencing kan, tapi kalau kencing banyak pergerakan lagi. Tahan aja sampai pagi. Tahan sampai pagi. Karena susah kan, harus buka harness lagi. Tapi bisa gak sih kencing dalam keadaan gitu? Susah kalau di situ, kalau di tempat lain kan tinggal buka. Tapi ini kan rapat banget, masa kelihatan sama teman-teman. Iya juga sih. Tapi kalau buka harness bahaya dong. Iya, makanya diselipin. Oh gitu caranya biar langsung kalau mau pipis. Oh, gue baru tahu tuh. Nah, lu pada saat kan di atas itu kan, terus kan tidur nih, tidur dong berarti dong, tidur sampai pagi. Bangun itu jam-jam 4:30. Bangun jam 4:30. Iya, bangun tungguin lagi gap, tapi masih di dalam sleeping bag kan, tutup separuh. Dinginnya berapa bro itu? Ada ngecek nggak? Misalnya pakai alat, pakai jam. Itu baru saya rasa paling dingin. Nggak tahu berapa derajat? Nggak bawa kami. Karena buku tanganku. Buku rasanya, padahal sudah pakai kaos tangan. Glove tuh ya? Iya, buku. Karena tidak ada atap kan. Oke. Tidak ada pelindung angin, mana angin. Lewat-lewat. Terasa. Evakuasinya gimana? Nah, pagi mulailah packing apa semua sudah terpasang semua di tas pribadi. Mulailah saya kasih keluar kantung mayat, karena saya yang bawa kantung mayat sama. Lu bawa kantung mayat? Iya. Sempat kantung mayatnya mau kupakai dulu buat tidur? Iya, dipakai alas di bawah. Kalau sebelumnya kan, kalau ini ku tidur saja di kantung mayat. Nanti lu ditowel. Evakuasi sudah di packing jenazah apa semua. Naik, mulailah baku tarik, saling baku tugas lah. Jadi kalau saya sama Bang Samsul kan sudah hampir puluhan kali bareng evakuasi dari SAR. Sudah lihat mata saja, sudah tahu bagi tugasnya. Oh, saya bagian ini. Baku lihat, oh ya, Bang, saya di depan. Berarti si mayat tersebut itu yang narik siapa? Kami berempat. Untuk kasih naik ke atas dulu. Kan belum ketemu ini sama, jadi yang di 400 belum ketemu nih? Iya, 3 orang top. Oke. Jadi berempat kami tarikin di jet track namanya. Gimana tuh jet track? Jadi pakai alat. Jadi anak-anak teman-teman ini naik duluan semua sampai ke teras atas. Oke. Ada engkor di atas. Oke. Belum, dari korban naik ke titik tebing dulu. Titik tebing ditarik itu hampir 2 jam. Pakai apa? Alat? Manual. Jadi tarik tali jumar saya yang angkat biar tidak nyangkut. Berarti kan lu harus di atas dulu dong? Iya, naik dulu ke titik miring. Kami cari tempat datar. Dapat tempat datar? Iya, tipis banget untuk kasih rapi lagi korban, karena miring-miring posisinya, ngikatnya juga kami miring-miring. Yang penting bisa naik dulu. Dapat tempat datar, mulai rapi. Itu 2 jam ke tempat datar. Habis itu sudah mulai naik satu-satu. Mas Tio naik, siapa Kafit, Bang Botol, bikin sistem di atas. Mulai dia narik, saya temani korban di bawah. Jadi di atas tarik, Bang, 2 meter lagi Bang, kejepit saya. Sering kejepit sama korban. Kadang tidak koordinasi langsung tarik. Iya benar juga ya. Itu batu lepas dari atas, tong. Awas batu, kalau sudah teriak di atas, rock. Sudah mataku, mana batunya? Sini. Gila. Begitu kondisi. Sebahaya itu. Itu helman dong ya? Iya. Gue punya pertanyaan bodoh sih. Itu tuh helikopter nggak bisa ya? Saya kurang paham kalau itu Bang. Tapi belum pernah memang ada yang coba. Apa takut ini batu longsor? Kalau di titik korban susah masuk karena tebingan kan. Tapi kalau selama ini, maksudnya cara berpikir kok begini Bang, mungkin tidak bisa atau apa, saya belum tahu pasti. Tapi belum pernah ada yang coba. Iya. Makanya saranku ke depan, kalau ada bisa latihan helikopter di sana. Atau nggak drone yang, tapi drone bisa nggak ya seberat itu ya? Kalau drone bisa, karena drone-nya Basarnas ke situ fotoin kita. Iya, waktu evakuasi. Drone kan nggak bisa bawa orang juga harus. Ada drone yang bisa bawa orang. Ada kan? Drone-nya pertanian kan? Dia bisa bawa orang ya? Bisa 100 kilo.
Tapi dia nggak bisa ngangkat korban dong kalau dia bawa orang. Kan 2 drone gitu ya. si korban, si Rasio datang packing, cantol si korban sudah terbang. Kalau ndak lobet, bahaya juga. Ya lobet jatuhnya ke dalam lagi dong. Waduh. Oke, nah, bro, ini berarti ini pengalaman lu paling bahaya, Paling sulit paling sulit dan paling jauh. dan paling jauh. Kalau kemarin anak Jakarta yang saya dapat berulat, hari ke-10 cuman 280 meter. Oke. Itu juga susah kemarin evakuasinya, Bang. Kenapa? Nggak ditahu di mana dia berada. Oh, nggak ada drone juga, ketemu juga nggak ada. Iya, jadi kami sisir itu tebingan tiap hari 500 meter. Manual. Jadi 3 kilo ini kita sisir tebingnya, turun. Nggak ada, turun lagi, naik lagi. Makanya 10 hari. Itu datang di mimpi, Oh ya? hari ke-8. Gimana? Dikasih tahu di bawah, langsung ku turun. Di bawah jenazahnya. Dan bener dapet. Hmm. Wih, berarti bener lu tidur bisa ada yang nyolek lu. Bule Israel, Bang. 2 hari sebelumnya datang di mimpiku. Serius. Ada orang jatuh di puncak, kulihat Deketin dikit, bro. ada orang jatuh di bawah. Ah. Kulihat, ku tarik-tarik bule. Ini mimpi nih ya? Mimpi. Lah masa ada orang jatuh di puncak, bunga-bunga tidur. Ah. 2 hari kemudian ada orang jatuh di puncak, tapi saya lupa mimpiku. Nah, teman yang kasih tahu pas lagi narik, mimpi kamu kan 2 hari yang lalu kamu kasih tahu saya jam 2 malam. Mimpi terbang saya kasih tahu. Wih, serem Mimpi banget. Nah, beberapa kali memang kejadian di Rinjani, Bang, yang korban jatuh itu datang di mimpiku. Bule Malaysia akhirnya saya upload 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya lu upload mimpi lu. Iya, di Dan story. kejadian. Kejadian. Korbannya kejadian Iya. juga. Gila. Saya pulang ke Sembalun, ku bersihkan semua alatku, kayaknya ada sesuatu nih. Tiba-tiba telepon sama Pak Karas, "Gam, tali di mana?" Sudah kupulangin, Pak, dari selesai kejadian itu, ndak ada sama saya. Tinggal taliku ini. Kenapa? Ada yang jatuh. Di mana? Banyu Urip, Jalur Torean. Oh, kok ke kantor dulu. Ke sana lah saya. Sana? Ada videonya, Pak. Ada. Pas lihat, wih, sama di mimpiku. Wah, udah bahaya nih. Goib lu. Oh, langsung pulang saya packing. Kutanya berapa meter apa semua, ku siapin alat. Nunggu tim yang lain. Ku bergerak cepat. Sendiri saya naik. Wow, banyak hantu di jalan, Bang. Bener, gue penasaran deh. Kalau kayak gitu-gitu tuh ada gak sih? Pernah lihat gak sih? Itu. Diganggu-ganggu gak sih kalau kayak gitu? Wah, sampai saya telepon Mas Teo di Jakarta. Mas, temani saya ngobrol, Mas. Dapat signal. Takut saya ini. Iyalah. Lu sendiri jam berapa? Jam 10. Dan banyak hantu. Terasa ini bulu kuduk naik semua di depan, tapi menurutku ku coba berpikir jernih. Oke. Mungkin halusinasi. Apa lu lihat? Iya, Lu lihat hantunya? lihat di depan kejauhan ini, tapi ku bilang halusinasi nih. Karena faktornya ini oksigen kurang Oksigen kan. kurang, betul. Apalagi hutan Torean, dia serap oksigen. Kami rebutan oksigen sama pohon. Iya bener, oksigen kita Ku kurang. coba kasih tenang diriku, tapi lari juga saya. Iya sih, soalnya gini, kita tahu oksigen kurang, kita halusinasi. Tapi kalau iya beneran gimana gitu kan? Mendingan lari lah. Lari aja tuh. Tempuh 1 jam itu sampai di Bonjoruk jam 11 malam. Mana porternya itu yang jaga korban? Mana korbannya? Oh, masih di atas sana, Pak. Naik lagi kami bawa tali kan. Maksudku mau ku kondisikan dulu engkor dan lain-lain. Dia bilang 38 meter. Bawa tali saya 50. Kurang. Sampai di atas. Pak, ini mah 100. Naik lagi saya ini. Turun. Udah di bawah. Naik lagi. Turun ke bawah. Tunggu ada tim yang lain. Ternyata pagi-pagi jam 6 sudah ada porter bawa tali. Oh, aman dah. Suruh porter bawa naik tali sama anak-anak ini, teman-teman Rinjani Squad. Iya. Jadi baru-baru kami bentuk namanya nih Rinjani Rinjani Squad. Squad. Rinjani Squad. Ini orang berapa orang lu? Ini dari masyarakat, porter guide, teman-teman pencinta alam, dari rumah adat kami kumpulin untuk mereka bisa jaga Rinjani. Jaga Rinjani. Mulai dari sampah. Tahu nggak, Bang? Mereka kerjanya apa? Bersihkan tainya orang di toilet. Hah? Itu nggak dibayar loh. Wah. Pungutin sampah, kumpulin sampah, kemudian dibawa turun. Karena kalau bukan mereka, siapa lagi yang mau jaga kan? Kan harus jaga Rinjani Iya. ini. Nah bro, gue pertanyaan gue gini. Nama lu kan di Instagram aja Agam Rinjani. Aslinya bukan dari sana kan? Iya. Dari Makassar. Makassar kan? Tapi sekarang rumah lu di Rinjani. Iya, dari Rinjani. Di batas kawasan itu. Kenapa Rinjani bro?
Biar gampang aja orang kan. Bukan, maksud gua apa ceritanya awalnya lu diam di Rinjani itu apa gitu? Nggak mungkin Negara Mimpi dong. Saya bingung juga kenapa di sana. Kan gunung banyak nih Saya ke sana sebenarnya naik gunung awalnya. awalnya. Iya. Itu umur berapa? 2011 2011. semester 3. Oke, masih kuliah nih Iya. ya. Selesai naik gunung pulang. Sarjana saya, weh, kemana saya ini merantau? Lu tuh sarjana apa sih? Antropologi. Antropologi. Masih bisa nyambung nggak tuh antropologi? Masih ada dikit lah ya. Iya, budaya. Iya. Bingung saya kan di kampus saja terus tinggal. Masa alumni masih tinggal di himpunan? Super senior di kampus kan. Mau kemana kerjanya? Jasa antro susah dapat kerja. Iya bener emang. Bisa masuk pegawai bank kalau tampan. Saya ini pas-pasan gondrong Kayak pula. preman. Jadi merantau aja deh. Iya ada juniorku, Kak. Saya mau naik Rinjani. Bisa antar nggak? Kan kakak pernah ke sana. Oh iya deh. Nggak ada uangku, aku bilang. Saya biayai. Dia bilang juniorku, ya berangkatlah Nggak, kamu. tapi sebelumnya tuh lu suka ke Rinjani atau baru sekali? Itu yang kedua kali. Berarti baru sekali ke Rinjani. Ini yang kedua kali. Lu disuruh temenin. Iya. Oke, terus. Temanin lah sana. Oke. Temanin. Ada insiden. Ada insiden. Anak Palembang itu. Itu kayak apa ya? 2011 itu. 2016. Oke. Itu kayak ini ada korban. Kok tidak ada yang evakuasi? Dibiarin saja dulu di situ. Akhirnya aku inisiatif pernah ambil matras. Mana ini yang punya tamu? Bungkus. Ini apa nggak sih? ini tuh 2016. Iya, Pendakian kedua. kedua. Jadi lu pendakian kedua udah ketemu insiden Korban meninggal anak Palembang. meninggal. Emang Mulai packing, ada didesain cerita untuk itu ininya, ya. Bang. Saya juga kaget itu anak-anak pada terbang semua itu. Hah? Jadi mayat di Aikalak, Ha-ha. di air panas, dibawalah ke shelter sama tim. Ah. Ada 9 orang. Jadi awalnya pikul. Kan saya agak penakut sebenarnya Iya. sama hantu-hantu. Awalnya saya di depan. Ah. Takut saya ini mayat waktu dipikul. Muka ketemu muka kan. Jadi bukan jalannya susah naik tuh. Jadi pindah aja di belakang. Kupikir lagi kalau tanjakan ini airnya masuk ke badan karena dia tenggelam di air panas kan sudah 1 malam. Itu aja sentuh kulitnya lengket, Oke. matang. Jadi pikulan naik pas ini pindah ke tengah saya di Oke. pantat, bagian pantat Supaya pikul. nggak kena air nih. Betul, pas terguling itu ada namanya imam. Muka ketemu muka teriak dia, "Bang, bang!" Waduh. Akhirnya dibantu yang lain. Singkat cerita sampai di shelter di gazebo. Taruhlah situ. Ngobrol lah kita teman-teman. Ada yang yasinan apa semua. "Bang, kami bantu ya lewat pulang. Tunggu tim SAR ini." Waktu itu. Berapa hari baru ini? Komunikasi mana tim SAR? Sudah di pos 2. Berapa hari belum sampai-sampai nih. Ternyata hujan katanya di sana. Di sini enggak. Di danau enggak. Tapi enggak tahu lah bagaimana. Nah, cerita lucunya, Bang. Jadi malam ada yang gangguin jenazahnya. Kan anak begitu, kasih yang rasa takut digangguin nih. "Mbak." Ada yang gangguin jenazah. Iya, anak-anak ini yang jaga. Oh, iseng. "Bang, Mbak, bangun Mbak, makan dulu Mbak. Ini Mbak sudah 2 malam tidur terus. 2 lagi matras tidur. Kita ndak pakai matras ini, bangun. Tiba-tiba ada angin. Shh, tenang anak-anak, cerita lucu lagi. Angin lagi, angin. Diam semua. Semua mata baku hadapan ke jenazah. Begini jenazah. Wah, semua orang loncat, Bang. Loncat semua ke belakang gitu. Dikira terganggu. Wah, saya saja itu temboknya gazebo langsung kayak orang nyelam. Wah, lari semua baru baku tarik-tarik. Tapi lu tahu gak itu kenapa? Awalnya belum tahu. Kenapa sih? Saya penasaran. Mungkin ada ikan di mulutnya. Berpikir rasional saya. Iya, Karena oke. waktu tenggelam kan banyak ikan tuh. Bener, lu masih logika nih ya. Iya. Jadi itu anak Jogja, jangan bikin malu-malu gondrong. Sini kamu. Jadi dia pegang belakangku Padahal begini. lu takut juga Iya. kan. Jangan kabur kamu. Temani saya. Pelan-pelan center. Saya buka sleeping bag apa semua. Baru begini. Kututup lagi. Besok aja lari. Lari kami semua. Dari pergi mendekat itu. Jadi kenapa coba? Ternyata orang tenggelam. Ada oksigen itu yang keluar apa? Kayak gas. Oh, gas. Itu yang bikin kayak ngorok dia. Gitu. Oh, makanya orang tenggelam gut bakterianya naik terus dia bisa ngambang karena ada gasnya. Itu yang bikin ini. Padahal kita sudah begini. Jadi packing pagi-pagi.
Bilang kalau ndak ada tim SAR ini, biarlah kita yang packing. Betul, kami gendong, packing, bawa pulang. Bawa pulang. Itu tuh bukan hari kedua, bukan yang pendakian kedua dong. Itu pendakian kedua. Itu pendakian kedua lu. Oke. Itu Oke. packing. Gak begini nih. Ini kan pendakian kedua. Lu udah dapat pengalaman kayak gitu kan. Terus kenapa lu akhirnya lu terus tinggal di Rinjani? Pulang ke Bali. Jadi sudah mau pulang Makassar nih. Kupikir, kembali lagi saya ke kampus. Malasku, sudah alumni, malu-malu saya. Wah, merantau. Saya sobek tiketku. Lu sobek tiket lu. Anak-anak masuk semua pulang. Biarlah deh. Di Bali bingung mau ngapain. Uangku 10.000 rupiah bang. Serius? Nggak ada orang saya kenal. Bilang, ada ilmuku. Maksudnya mau saya kerja apapun yang bisa bertahan hidup. Ku cari makan, sudah lapar itu. Ku beli rokok lagi. Uang 10.000. Emang preman. Ku beli rokok. Emang kalau orang udah kayak begitu, udah ngerokok, jadi agak bego. Oh, kalau orang Jawa kan biasanya bilang gini, makan nggak apa-apa, yang penting rokok kan, yang ngumpul tuh. Ku masuk ke kampus Udayana, cari jurusan antropologi, kan banyak ku kenal tuh, anak-anak antro, setiap tahun ada kegiatan nasional. Mana ini ya anak-anak, nggak ada yang kenal saya. Ku cari seniornya, ada yang kenal. Makan nih. Mau numpang. Di kampus kan pasti ada makanan, anak-anak kan traktor. Ke sana, ku belilah kopi 3.000, minum. Diusir saya. Kenapa? Ternyata kampus di sana nggak bisa nginap. Oh, lu mau nginap? Iya. Numpang tidur. Jadi lu tuh duit 10.000 tuh tidak termasuk penginapan? Nggak ada. Orang-orang udah berpulang. Saya saja dari bandara jalan kaki ke kampus itu deh, ke Sudirman. Gila. Bawa tas besar. Wih, backpacker sejati tuh. Akhirnya keluar saya dari kampus. Cari di mana? Oh, ada penjual lalapan. Dikira saya ini preman. Bilang, Bu, saya orang baik, Bu. Ini kartu mahasiswaku, tapi saya sudah sarjana. Ini KTP ku. Boleh numpang makan saya, Bu. Saya bantu cuci piring apa? Bilang, dia lihat dulu saya. Bu, orang baik saya, Bu. Ini. Oh iya deh. Jadi rajin saya bantu cuci piring apa. Ladeni tamu. Dikasih makan saya. Nggak usah dibayar uang. Makan. Oh, makan saya. Udah makan datang. Jadi lu pernah jadi pegawai warteg? Lalapan. Terus? Jadi dikasih makan. Habis itu ditanya, kamu merokok nggak? Merokok, Bu. Karena anda merokok. Nggak ada rokok kok, Bu. Dibeliin. Baik dia. Baik. Mulai rajin saya. Tapi aku bilang, kalau di sini terus jadi penjual lalapan saya ini. Gila hidup orang ini ya. Ku tinggal. Kacau banget hidup orang ini. Ku tinggalkan, Bang. Lu tinggal. Lu ngomong sama ibu itu apa? Iya, Bang, Bu, saya ke kampus dulu, Bu, cari teman-temanku lagi. Iya, kalau kau butuh makan ke sini aja. Itu berapa lama lu di situ? 2 malam aja. 2 malam. Capek juga cuci piring, dapat makan aja kan. Iya benar juga. Ya, tapi tidurnya di mana? Di situ di tempatnya. Kalau sudah packing semua di samping gerobak apa semua. Oh. Ada tendaku juga. Kadang dikasih nyamuk kan, banyak nyamuk. Ku pasang tendaku tapi innernya ndak ku pasang. Jadi anti nyamuk. Jaringnya aja. Jaringnya. Sama hammock, saya bawa hammock. Tapi ibu itu nggak tinggal di situ dong? Enggak. Lu jadi jagain dia punya warung dong? Oke. Masuklah ke kampus. Okay. Dia bilang anak-anak, iya ndak bisa sini tidur. Ketemulah senior ini. Kenal? Iya, kenal. Pernah dia datang ke Makassar, saya yang temanin. Oke. Diajak ke kosannya. Tidur di kosan. Kau tinggal sini, abang sudah kerja? Iya, saya sibuk kerja. Alhamdulillah, aman saya. Tidur enggak tidur kan? Numpang di kosannya, dikasih motor sama dia. Ini kalau mau kemana-mana, wisata lah kamu di Bali. Duit dari mana? Dikasih uang saya, ku ingat 50.000. Pakai nih buat beli bensin. Nanti sore saya pulang. Bilang, bang, boleh nggak minta tolong bang? Saya pinjam motornya. Mau kemana? Ke Gunung Agung. Hah? Bilang iya bang, ke Gunung Agung. Pinjamlah motor. Ada peta ku bawa kan, peta kertas yang besar sudah ku print dari Makassar memang. Lu ke Gunung Agung? Peta Bali sama Lombok. Skala 50.000. Jadi ku cari titik. Entry point-nya sini. Ke situ saya pakai koordinat. Duit lu cuma 50.000. Kan cuma bensin aja. Indomie ku bawa sama beras aman. Sampai di kaki gunung, mulailah naik. Saya post di Facebook. Di komen sama anak-anak, bang di Gunung Agung, antar dong ke sana. Ku bilang, iya selama ini saya ngantar orang gratis, tapi kali ini butuh uang saya. Apa dia bilang? Iya bang, saya bayar. Kapan?
ini saya mau keluar ke parkiran, tunggu dari sana di bandara. Turun saya dari sana naik motor, jemput di bandara. Ini Ngurah siapa? Rai. Ini siapa? Ini siapa? Saya, Enggak, orang-orang ini siapa? anak Jakarta. Anak Jakarta. Mau naik Gunung Agung, lagi di Bali. Yang kenal lu Iya, di Facebook. di Facebook. Oh. Ketemu dia, kuantar lah naik. Ah, Foto-foto dikasih saya uang 600.000. Bilang alhamdulillah. lumayan 600.000 dong. Dari 10.000 600.000. Iya. Gede dong. Pulang ke kosan, Ah. ku pulangin full tank ke motor, ku traktir gorengan anak-anak rokok. Bingung dong. Ih, dapat uang dari mana bang? Habis antar tamu. Oh. Nggak. Tapi kalau bilang nyolong sih mereka percaya sih. Sisa lah berapa? 300 lebih. Eh, Kulihat, ada yang jual tenda bule, mau pindah ke luar negeri. lu beli tanda. Ku beli 100 lebih, dapat merek apa itu? Ada senter juga sama lampu cas, kipas angin. Ah, Ku taruh di kosan itu, yang penting saja ku beli beras setengah karung. oke. Habis itu beli spiritus Ah, full, buat masak. numpang saya mau ke Lombok. Lu mau wah gila nih orang. Bilang, bingung saya di Bali. Duit lu tinggal berapa? Sisa 20.000. Ku beli beras. Jadi bingung saya di Bali itu bang. Ke Lombok aja, di Lombok banyak masjid. Ku bilang, Biar lu bisa tidur di sono. jadi pergilah ke Lombok, numpang truk bang. Nih truk saya begini, awalnya wah banyak deh nih. Pas ada singgah bang, boleh sampai Lombok bang, uangku cuma 20.000. Terus? Dia lihat tuh saya, kasihan mungkin kan. Iya naik Lu deh. gondrong ini juga. Iya masih lebih panjang lagi. Kalau gue aja supir truknya sih gak gue angkat ya. Numpang lah bang. Maaf aja. Numpang saya di samping kan. Habis itu, kenapa ini lambat sekali dia bawa mobil kan? Bilang, Pak, kenapa lambat? Iya, saya disuruh buru-buru tapi ngantuk ini, takut saya. Lu yang nyetir nih. Iya. Udah gila. Gue bilang, sini Pak, saya yang bawa. Lu Akhirnya, emang lu bisa nyetir truk? bisa. Hah? Bisa. Kan nyetir truk gak kayak nyetir mobil, Bos. Dulu saya tinggal di tempat sampah bang, di tempat pembuangan akhir sampah di Antang, Makassar. Heeh. Tetanggaku supir truk semua, sering saya yang bawa. Oh. Itu umur kelas 5 SD, sudah bawa truk saya. Bro, udah terserah hidup lu. Gue males nanya. Oke. Lu naik truk sampai ke Lombok. Ke Lombok. Nyampe nih. Iya, sampai. Oke. Jadi- Duit habis dong. Jadi kan naik truk tuh, sampai di saya yang bawa, dia tanya bapaknya, kamu lapar nggak? Lapar Pak, yuk makan dulu. Di traktor saya sama super truknya. Tadi duit 20.000 buat bayar kan? Iya, dia ndak ambil. Oh, dia nggak ambil. Iya, dikasih makan, dibelikan rokok 2 bungkus. Dia bilang begini sama saya, bantu saya ya, temani saya ke Bima bawa ini truk. Dalam tikus, masa mau jadi supir truk? Tadi di tempat lalapan dia pergi masa mau Ku jadi. tinggal lah bang. Ku tinggal, kasih turun aja saya di ini Pak, makasih banyak bantuannya. Ini duitnya, dikasih saya lagi uang, tambahin. Ini buat perjalananmu, jauh kamu dari Makassar itu. Oh, iya bang, makasih banyak bang. Jalan kaki saya, cari kampus lagi. Emang ada yang kenal lagi? Cari kampus. Heeh. Pokoknya kan setiap kampus pasti ada mapalanya, mahasiswa pencinta alam. Oh, lu cari mapalanya. Iya, kan saya dari Korpala Unhas. Iya. Minimal kalau sebut Korpala Unhas kan baku kenal. Oh, saya sama mapala nih, dikasih rokok kita makan. Lumayan lah ya Iya. dapat makan. Numpang lah di IKIP Mataram. Orang berantem di dalam. Datang security. Dia tahu ada masalah mungkin di situ. Diusir kita semua. Bilang aja bahaya nih. Nggak usah deh tinggal di kampus. Sudah alumni juga saya. Kan ada masjid. Ke Senggigi saya. Aman di Senggigi. Hidupku bahagia di sana. Oh, bisa? Bang. Pinggir pantai. Ya terus? Ada tendaku. Wah kacau. Wah kacau nih orang. Alat masak Kacau nih ada. orang. Alat masak ada. Wah kacau. Orangnya ada. Tinggal mancing. Jadi setiap hari kerja aku mancing, bakar. Lu suka mikir, masa gue jadi tukang pancing? Jadi belajar saya, kan saya antropologi maritim bang. Ah, Aku coba lihat observasi masyarakat nelayan di sepanjang Lombok, Senggigi. Bilang, kurang update mereka ini. Teknologi masih di bawah. Oke. Aku coba combine, karena mereka kan rata-rata dari Mandar, dari Bugis. Aku carikan program.
Lu cariin program. Iya, dari pemerintah, Dinas Kelautan. Hah? Jadi ku telepon senior-seniorku yang di Unhas, "Bang, ada enggak bantuan buat masyarakat nelayan ini untuk alat tangkap? Kasihan mereka jaringnya sudah bolong-bolong apa semua." Oh, ku bikin FGD, Bang. Lu bikin FGD. FGD. Ku kumpulin masyarakat, tanya apa masalahnya, saya wawancara satu-satu, ku bikin tulisan draft kan. Hah? Ku kirim ke seniorku. Tidak lama datang bantuan perahu sama alat Perahu. tangkap Wah. di sana. Dibantu. Akhirnya diajak saya ke rumahnya tinggal, disuruh nikah. Panjang perjalanannya. Bentar. Disuruh nikah ini lu kenal udah pacaran? Belum. Enggak, dijodohin. Iya, sering ada yang ngantar kopi kan. Cantik juga anaknya ini, aku bilang. Terus Kamu nikah sini, nikah aja. Nanti saya kasih perahu, kamu pergi nangkap ikan. terus lu suka sama anaknya? Suka. Tapi masa jadi nelayan? Itu muncul pagi-pagi, Bang. Ah. Jadi kulihat ibu-ibu kan sudah kukumpulin nih sampah. Ah. Jadi sepanjang sering kutemani tangkap ikan ini abang, semua sampah kukumpulin plastik. Oke. Kukumpulin di perahu. Bang, jangan dibuang lagi kan nyangkut tuh di jaring. Oh iya. Ya buang lagi ke laut. Sebentar besok ditangkap lagi sama jaring. Kukumpulin. Ada 2 karung. Habis itu pagi itu ibu-ibu diambil itu karung sampah, dia buang lagi ke laut. Dia bilang, kurang ajar ini. Capek ku kumpulin sampah yang ditangkap sama jaring, dia buang juga di laut. Kenapa? Karena menurut dia tempat buang sampah. Kayaknya. Oke, terus lu nggak mau nikah sama tuh cewek? Nah, jadi pagi-pagi kulihatlah anak kecil, bapaknya ketok-ketok perahu, ibunya datang bawa kopi, langsung pikir. Hidup gua kayak gini nih. Kalau saya nikah punya anak, wah nggak bisa saya kemana-mana, jadi nelayan terus. Wah nggak. Pergi ke Sembalun. Tinggalin. Gue izin bang, saya naik gunung dulu ya ke Sembalun. Terus dari sana? Di Sembalun survive lagi. Hutan enak kan, banyak bahan makanan. Tadi kan pantai enak, tinggal mancing. Di hutan lebih enak lagi. Dari mana makanan? Ada umbi-umbian banyak. Ada skill survival kan. Pisang banyak di hutan bisa dikonsumsi apa. Tapi masyarakat Sembalun baik. Saya dikasih tempat tinggal. Kamu tinggal sini ya, dikasih makan. Apa semua. Mereka tuh nggak nanya lu siapa gitu? Ditanya, dikenal. Evakuasi yang kemarin. Oh. Diajak saya sini enggak makan. Enggak ada uangku. Enggak apa-apa. Nah, mulailah jadi porter. Jadi porter. Bilang, enggak apa-apa deh. Salurkan hobi juga sekaligus olahraga. Iya benar. Pikir bawa barang kan olahraga dapat uang. Oke. Udahlah, kulakukan hampir 4 tahun sambil belajar. 4 tahun jadi porter sambil belajar tuh. Sambil belajar. Oh, itu lumayan nggak? Duitnya lumayan nggak? Waktu itu masih 150. Kadang jadi guide, sekali-sekali dapat tamu kan, yang langsung ke saya, dapat nomorku dari mana? Dari teman, ini. Oh iya berarti tamuku, kuanggap tamuku kan bukan dari tamu sebelumnya. Iya. Kalau tamu dari sebelumnya, balik lagi ke sebelumnya. Saya hubungi yang punya, tamu hubungi saya, dia gimana mau nih? hubungi saya supaya diantar sama saya. Bagaimana? Kode etik ya? Iya. Berapa harga kamu buka? Biar saya sama harga, nanti pinnya berapa? Kan bayar ke dia. Iya. Bilang atur aja bang, atur bagaimana nih? Oh, begini. Ada juga bilang itu rezekimu. Bilang alhamdulillah. Saya kuandor. Sering ngantar tamu, sering ada evakuasi saya bantu. Kalau ngantar tamu dapatnya berapa? Macam-macam bang. Oh, nggak pasti. Iya. Kalau dulu sekelasnya. Iya. Dulu kan. Sekelasnya. Sering lah berbau. Akhirnya main ke Gili. Mencoba buka usaha di Gili. Tapi bentar. Tunggu. Lu kan jadi porter. Iya. Terus jadi guide. Iya. Terus lu mau buka usaha di Gili Terawangan. Usaha apa? Jualan es krim. Wah gila nih orang. Wah random sih. Bentar. Gua nggak terima Gam. Bentar Gam, gua nggak terima kan. Kenapa es krim kan? Kami belajar di sana. Jadi datang saya ke Gili, observasi. Wih, ini peluang bisnis paling besar. Kami bersaing sama gelato.
Emang lu tahu cara bikin es krim? Bisa. Kok bisa? Es krim roll yang Oh iya. yang diserut Oh es krim. itu modalnya lebih sedikit dan untungnya lumayan besar. Gak jadi tapi. Jadi jalan. Hah? Dikelola sama teman-teman. Sampai sekarang? Sudah tutup kemarin. Kenapa? Pandemi. Tapi sempet jalan. Jalan. Jadi kerjaku naik gunung dapat tamu ada uang juga dari sana. Entrepreneur berarti bikin bisnis es krim. Tapi untungnya buat teman-teman. Iya. Harus sewa rumah. Terus pendaki-pendaki backpacker pada ngumpul semua di rumah dan semua gratis. Iya. Berbayar jadi uang es krim untungnya buat hidupi kelompok ini. Ya, karena lu banyak dibantu sekarang lu bantulah teman-teman kan. Nah dari situ terus lu menerapkan untuk tinggal di Rinjani? Awalnya numpang saya bang, numpang di rumahnya orang. Jadi saya sulap itu kebun, jadi tempat wisata. Hah? Apa mungkin tidak percaya ada namanya Pemandangan di sana? Namanya apa? Hutan. Cuma ada rumput sedikit, kami tanami rumput, bikin manajemennya yang rapi kayak targetku sebenarnya kemarin jadi kayak resort. Tapi uangku pas banget itu cuma berapa juta, ndak puluhan. Dapat bisa. Jadi tapi ya namanya resort kayak kampung gitu, orang masuk bayar beli kopi, lihat pemandangan apa semua. Jalan itu sudah mulai digeser saya keluar, tak. Biasalah bisnis. Aku bilang, iya alhamdulillah yang penting sudah belajar. Oh ini kesulitannya. Diajak lagi sama orang Sembalun di tetangga. Kelola ini. Saya kelola lagi. Jalan, keluar lagi. Akhirnya dihubungi saya sama orang di Sembalun. Ngapain lu? Sana sini dari dulu saya ajak kamu. Ini ada tanah. Ada senior lah di Mapala Aranya Cala. Ada beli tanah di sana. Disuruh tinggal di tanahnya. Akhirnya aku numpang di sana mulai bangun kecil-kecil bang. Baru tebang kayu. Bikin rumah. Lu tuh bikin rumah? Iya. Mulai dari kayu yang biasa ditelepon sama itu. Gimana rumahmu ini bang? Mana tapnya? Belum sempat saya bikin lagi. Gila. Saya bikin 4x3. Itu yang sekarang? Iya. Bikin sendiri? Awalnya tukang, jadi miring, ndak sesuai harapanku, akhirnya aku rakit sendiri. Awalnya tukang Beli kayu, ndak sesuai apa yang kuinginkan, harusnya begini, itu masuk terbentur kepala. Kalau teman-teman yang bule datang kan lebih di sini. Iya benar. Jadi saya bongkar lagi, perbaiki, kasih tinggi lagi, kerja sendiri. Jadi kalau datang sana, pulang ke Sembalun, apa yang bisa saya kerja? Saya tambah kayunya, potong lagi di hutan, kan ada hutannya tuh. Banyak kayu yang tidak rapi, aku rapikan itu aku pakai serut apa semua. Sebentar ini naik bikin gunung. Sendiri. Iya, dibantu sama teman-teman yang. Jadi berapa lama tuh rumah? 1 tahun 4 bulan baru jadi. 4x3. Iya. Lu sekarang masih tinggal di situ? Di sana. Sekarang sudah ada dinding atap. Toilet baru mau ku bangun. Wah, terus oke. Jadi, kenapa lu nggak pindah lagi? Kenapa sekarang lu seneng di situ? Karena yang punya bilang tinggal aja dulu di situ. Oke. Sekaligus jaga. Ya tapi kan sekarang, sekarang kalau orang nanya kerjaan lu apa, jobnya apa? Guide. Kenapa nggak bosan lagi pindah lagi gitu? Kan kemarin lu pindah dari sini, pindah dari situ. Lumayan penghasilannya bang. Gede, kalau guide lumayan. Iya. Terus kenapa rumahnya masih 4x3 nggak lu gedein? Kan baru mulai start ini saya. Start awal. Iya. Akhirnya start awal kulihat manajemen di sana lumayan, tamu-tamu apa semua. Masalah sampah di Rinjani. Akhirnya coba bentuk tim. Inilah Rinjani Squad. Ada Mas Tio apa semua. Kita angkat semua ini masyarakat, kasih pengarahan apa semua, ajak bekerja, ajak bantu, ajak mereka merasa memiliki Rinjani, pengolahan sampah dan lain-lain. Akhirnya kami jalan cari anggaran yang bisa dibangun kan, bangun. Lu tuh bahkan sempat videonya viral sama Firsa kalau nggak salah ngantar pizza malam-malam.
Itu saya dari Rinjani, dari Tambora. Jadi saya antar tamu Tambora. Turun dari gunung dia mau ke pantai. Kutanya, ku tinggal ya. Jadi turun ke Tambora langsung ke Rinjani. Mampir di Kota Mataram beli pizza langsung naik ke Rinjani lagi. Bawain. Ngapain? Bawain pizza. Ku janji kan. Sudah saya janji. Bang, kita ketemu di danau ya. Nanti ku bawain makanan. Ada nitip apa enggak? Enggak sih. Pizza ya. Saya bilang pizza ya. Enggak usah. Di mana kamu dapat pizza? Tenang, nanti ku adakan. Lu turun ke bawah. Turun. Ya pasti, wah gila bener. Bawain pizza. Oke Gam, nih pertanyaan Gam. Lu mikir nggak kalau nanti misalnya berkeluarga gitu gimana? Belum. Jadi sekarang lagi nikmatin hidup. Tapi ada sih, karena 1 tahun terakhir ini naik sudah terasa. Terasa sakit pinggang ternyata. Lu umur berapa sih? 37. Oh, udah mulai ya, 37 udah. Terasa bang. Kalau dulu 3-4 carrier gas. Sekarang ini kemarin 2 aja udah mau patah pinggangku. Jadi begitulah di Rinjani bang. Lebih banyak kerja relawannya. Jadi tapi dapat duitnya dari guide berarti. Dari guide. Jadi sebulan dapat tamu. Bahkan kemarin beberapa brand saya yang handle. Eger. Iya, bikin bener. MGC. Saya yang jadi funding langsung kan. Iya. Kontrak. Terus konsina antar tamunya. Saya yang handle. Wah. Awalnya banyak yang udah percaya kan. Bisanya tuh kamu handle sebuah perusahaan kan. Perusahaan besar ini outdoor. Handle sendiri. Maksudnya terima tamu sendiri, saya bukan yang perusahaan bagaimana kan. Iya. Saya cuma agam. Siapa sih Iya, agam? perorangan lah gitu kan. Perorangan handle perusahaan besar. Sampai teman-teman di Sembalun bilang, weh ngeri agam. Bisa-bisanya tuh Eger, dia ada di Eger, dia ada di Konsina, ada di Are. Oke, kenapa Gam? Menurut lu kenapa? Kenapa mereka percayanya sama lu? Kurang tahu juga. Mungkin ada ikatan emosional kan. Iya sih. Sering kami Tapi bantu mereka. Iya, tapi lu asik masalahnya. Dia asik masalahnya. Iya. Nah, kalau lu ngeliat Rinjani apa yang harus ditingkatin? Sampah? Enggak. Jadi harus dikasih bagus manajemennya bang. Manajemennya? Iya. Manajemen rescue harus lebih oke lagi. Manajemen, pokoknya pendakian yang bersetara internasional lah standarnya. Sekarang belum? Kalau sekarang setengah-setengah, kadang iya, kadang tidak. Termasuk manajemen rescue harus betul-betul ditingkatkan lagi. Kayak kemarin kan, bagaimana lihat kemarin, orang bisa lihat sih di media. Bagaimana, karena kondisi alamnya memang sulit. Iya sih. Kalau memang sulit harus lebih oke lagi orang-orangnya, harus lebih profesional semua rescue-nya. Yang kayak di luar negeri kan turun dari heli dan lain-lain. Makanya tadi gue nanya, heli bisa nggak? Nah, lu kan sekarang udah jadi guide di Rinjani, terus juga udah sekarang kan Rinjani Squad dan sebagainya. Lu nggak punya kepikiran untuk mendaki gunung lain atau kemana? Pengen bang. Nanti lu pergi lagi tuh nggak jadi Agam Rinjani, Agam Gunung Agung, Agam pindah ganti nama nih, Agam Semeru. Iya kan gitu orangnya kan, bisa begitu. Mau sempat pikiran untuk keluar negeri daki gunung juga nggak? Ada, tapi masih belajar saya ini. Masih latihan fisik dulu, belum mampu kayaknya. Semua belajar dulu. Tapi gue penasaran nih, waktu lu cita-cita lu sebenarnya apa dulu? Keliling dunia. Tuh kan, emang bener. Keliling dunia udah pasti. Karena nggak mungkin ya orang ya sebenarnya sekarang juga udah keliling dunia lah ya, udah kemana-mana. Tapi kan gue nggak keluar negeri kan, se-Indonesia udah muter-muter. Nah, kan lu ini dapat apa? Teman-teman dari Brasil kan ngasih donasi juga. Iya ngasih. Iya kan? Uangnya di sana kan. Di mana uangnya sekarang? Di Brasil. Oh di Brasil. Berapa kemarin dikasih tahu beritanya 1, tapi belum pernah kulihat betul ininya. Beritanya nih. Beritanya aja kulihat. Jadi uangnya ada di Brasil? Di Brasil. Bukan dikirim ke lu? Belum, nanti dikumpulin di sana baru dikirim ke saya. Terus netizen kira saya sudah pegang semua. Saya yang ditagih, katanya kenapa enggak dibagi-bagi kepada tim apa. Orang belum dapat ya duitnya. Tapi selain nanti lu pasti ngasih teman-teman lu dong. Jadi kan waktu mereka mau membuka open donasi, itu video call di Instagram, live apa video call itu. Saya, orang yang mau kasih donasi, translator, ku panggil lagi Mas Tio, Mas sini sampingku, biar kita berdua. Apa dia bilang ini orang? Ini bahasanya apa? Bahasa Indonesia campur Portugis.
bicaralah. Jadi dia bilang kalau kamu bilang otorisasi, ya uang akan dikumpulin dan akan dikirim ke rekeningmu. Itu untuk lengkapi perlengkapan rescuemu, karena mereka, dia bilang, kenapa saya lihat alatmu itu sudah tua sekali katanya, sudah karatan. Itu untuk mempercepat kamu rescue, karena mereka lihat, mereka di Brasil beranggapan kalau saya mungkin ada di Rinjani dan lebih cepat Bisa berhasil. masih bisa hidup. Karena keterbatasan alat. Kemudian ku bilang, iya saya akan membagikan ke tim yang ikut turut membantu juga penanam pohon. Wih, tambah naik itu donasi bang. Awalnya kan cuma mau dikasih, pas ku bilang akan membelikan bibit menanam pohon untuk menyumbang oksigen dunia dari 500 juta sampai 1,2 M. 1,2 miliar itu uang masuk. Itu baru ku bilang itu. Belum kalau saya nambah lagi kata-kata itu. Oh iya benar. Wah gokil sih. Tapi Gam gini, lu tuh pernah ada rasa takut gini gak sih? Misalnya kemarin ketika evakuasi gitu ya, atau ketika kan evakuasi udah berapa kali? Ada rasa takut, wah mati nih gue nih. Ada. Iya. Tapi kupikir selama itu untuk kemanusiaan, mau mati dimanapun semua orang pasti mati. Kalau memang dikasih jalannya ya mati. Waktu evakuasi bule Israel saya kira saya sudah mati bang. Tanya deh ceritanya. Tapi keep silent saja deh. Karena nanti ada beberapa orang yang tersinggung kalau saya ungkapkan semua. Saya harus berjuang sendiri menyelamatkan satu orang di bawah yang masih hidup. Dan ada jenazah juga di bawah, tapi tidak pernah dihitung itu. Tapi ku diam saja, biarin deh, semua orang pasti akan tahu itu, yakin saya. Jadi diam-diam saja. Jadi banyak evakuasi di Rinjani bang, tidak pernah saya publikasi bagaimana. Ku diam saja, bahkan baru ku buka Instagramku ini, ku private dulu bang. Semua orang yang ini komen, mana orangnya? Oh ini, baru ku buka konfirmasi pertemanan. Jadi kalau ini tidak ku private. Kenapa? Malas saja. Habis kuota juga. Cepat habis. Tapi sekarang followernya udah 1 juta ya. Karena peristiwa ini. Hah? 1,6 juta. Wow. Belum kubuka juga. Loh, dia nggak tahu malah. Tapi iya balasnya lama emang beneran. Gam, nextnya apa buat lo? Itu aja bang, kalau saya untuk Rinjani butuh memang penanganan khusus. Bukan untuk Rinjani, untuk elunya. Naik gunung di Eropa mungkin, di mana keliling dunia, gunung-gunung tertinggi. Kilimanjaro. Ada cita-citaku ini bang, mau naik motor ke Kilimanjaro. Motornya sudah ada, sudah aku beli. Bentar, ini kita perlu nanya motornya apa nggak? Gue agak curiga nih. Motor touring. Motor touring. Soalnya tapi 150 cc. Tuh kan. Tapi sudah saya coba bang. Coba kemana lu? Jakarta bolak-balik. Dari Lombok sering. Kemarin tiap minggu. Berapa lama Jakarta? Abang. Berapa lama? Cuman 37 jam. Non-stop. Tidur? Nggak tidur. Non-stop. Tidurku di ferry. Kan ferry parkir motor sudah tidur, kumpulin bangun, oh sudah cuci muka, gosok gigi, mulailah start non-stop. Nanti stop kalau habis bensin, isi lagi, jalan lagi. Tidur di ferry itu berapa lama? Lumayan 4 jam. 4 jam? Dari Lombok ke Bali. Nanti tidur lagi setengah jam, Banyuwangi, Gilimanuk, Banyuwangi, gas lagi. Lu konsennya bisa tapi konsentrasi itu? Kalau hilang konsentrasi, sebat. Sambil ngerokok? Jalan. Kadang dimarahi saya puntung rokok, makanya biasa kalau mau merokok minggir dulu saya merokok. Iya benar. Kena orang selalu. Kena orang kan, iya benar. Ngapain? Main aja. Bukan, ngapain naik motor? Seru saja, petualang, ketemu orang di jalan kan. Ada ke senior, ketemu gimana
pengen kulihat bagaimana perkembangan Jawa lagi. Kadang mau kubandingkan, oh apa yang kurang di Lombok, oh ini, oh harus ada di sana ini di sini. Lihat kebudayaan yang baru. Emang jiwanya petualang lah, susah. Dia bilang orang-orang liar katanya Iya, tapi emang jiwa lu petualang. Ya, keluarga gimana, bro? di rumah. Iya, gue tahu. Maksud gue tuh, maksud gue dia Di Makassar. nggak apa-apa gitu. Dia memang dari kecil tidak di rumah. Oh, dia kecil kan di rumah. Ya dia kecil aja udah naik ini apa namanya, nyetir truk sendiri. Wah, tapi itu keren sih. Keren. Ada nggak mau lu sampein ke teman-teman tim rescue kita yang kemarin? Iya. Kalau sama tim rescue, sabar ya, tetap semangat. Ku carikan uang kamu ini semua, biar beli alat baru. Keren. Untuk pemerintah daerahnya deh. Peningkatan sumber daya lagi. Sama-sama kita bekerja sama. Saya siap pribadi siap bantu pemerintah Oke. kalau dibutuhkan. Oke. Untuk orang yang pertama kali mau ke Rinjani. Untuk orang yang pertama kali mau daki Rinjani. Maksudnya? Orang nih. Ya. Yang pertama kali mau daki Rinjani. Ya. Apa pesan lu buat orang-orang ini? Kalau kamu mau naik di Rinjani, kalau belum pernah, cari guide yang profesional, cari manajemen trekking organizer yang profesional, persiapkan fisikmu, kamu belajar tentang Rinjani sebelum naik. Belajar tentang Rinjani sebelum naik. Minimal tahu berapa jam saya harus jalan kaki, berapa jam saya harus berdiri di batu, berapa jam saya harus mendaki pasir. Jadi kamu sudah siapkan fisikmu. Tinggal tanya guide-mu kalau kehabisan air. Bang, habis air refill. Bisa begitu. Kan ada yang dampingi. Bang, capek saya, disediakan kursinya, duduk. Bang, mau makan nasi goreng. Nasi goreng, bang, pizza. Udah gila. Dari mana pizzanya? Dikirim. Dari... Kan kau lihat di Instagramku, bang, ada tamu. Itu dadakan pizzanya, dia bilang. Stres saya. Kan lu harus ke bawah lagi dong. Ada tim ninja di bawah. Jadi sampai Pelawangan campsite di tenda, kan lagi makan ayam bakar tuh. Habis itu, Mbak, mau makan apa besok di puncak? Pizza ada enggak? Ya ada. Padahal dalam hati, di mana dapatkan ini pizza nih? Iya ada. Oh iya ada. Udah. Sebentar Bu, siapa anak-anak ini kirim pizza ke sini? Makanya Bingung saya. Setelah anak di Mataram, belanja di Mataram, kirim ke Sembalun. Sembalun dikirim lagi naik. Sampai biayanya saya yang tanggung. Wah, kan private mereka. Private itu kalau harganya lumayan lah. Iya sih, tapi kan kita yang tentukan harga kan. Tapi fasilitas apapun yang kamu mau ada. Sampai tukang pijit ada. Tukang pijitnya ada? Iya, tukang pijit patah tulang ada. Itu satu tamu 6 porter. Dan porter punya kemampuan masing-masing. Ada yang bisa menerawang hujan, ada yang patah tulang, ada yang bikin ketawa, ada yang suka... Ada bikin ketawa? Iya. Ada yang bikin ketawa tuh gimana ceritanya? Ada yang bikin ketawa? Kayak badut, suka bikin lucu-lucu. Supaya happy orangnya? Supaya happy. Ada yang suka pantun. Tanya deh tamu tamu-tamu konsina waktu itu. Ketawa terus di jalan. Jadi aku bilang, ku mainkan ritmenya. Kau teman-teman ini sudah capek. Mana Ama? Suruh pantun dulu. Datang dia. Pantun, ketawa lagi, semangat lagi semua. Jadi kan perjalanan, kalau saya begini bang, saya anggap itu naik Gunung Rinjani kayak ekspedisi. Butuh manajemen yang betul-betul bagus supaya semua sampai ke puncak dan pulang dengan selamat. Ketika ada orang yang tidak sampai ke puncak, saya antar, saya merasa bersalah. Tapi pernah nggak lo antar orang nggak nyampe? Baru 2 kali. Nggak meninggal kan maksudnya kan? Cuma capek doang. Nggak sampai puncak. Nggak sampai puncak. Itu saya naik Rinjani bang berapa kali ke puncak. Total ibu itu 413 kali ke puncak. Wow. Ya. Ya pinggang sih sakit lama-lama tuh memang. Patah pinggang. Udah nggak bisa. Belum lagi tamunya minta ditarik. Sudah capek kita. Pak, habis tenagaku. Masa kasih pulang, boy. Kasihan dia jauh-jauh cari waktu. Uangnya habis. Sudah dekat puncak, waktu sudah habis kan. Sudah harus turun. Waktu itu ada waktu turun ya? Iya, karena harus lagi kembali ke danau.
Karena turun dari puncak, jadi perjalanan. Oh, saya mau ceritain Bang Deddy nih. Atau Abang nanti kapan kita sama-sama ke Rinjani, Nggak, Bang? dulu cerita aja mendingan. Ceritanya dulu. Nanti saya dampingi. Iya boleh. Kalau lo yang dampingin gue percaya. Tapi gue mau yang bawa pantun itu lu bawa ya. Iya, siap. Jadi dari Sembalun itu harus naik pick up sampai di Bukit Tiga. Itu durasi 20 menit. Dari Bukit Tiga ada pilihan naik ojek atau jalan kaki. Kalau jalan kaki sampai di pos 2 itu 1 jam 40 menit. Di pos 2 bisa ngopi apa semua. Dari pos 2 ke pos 3 40 menit. Dari pos 3 mulai dah start Bukit Penyesalan Bukit Penyesalan. namanya. Karena Banyak yang menyesal ke sana. karena Mau naik masih jauh, mau pulang oh. jauh. Makanya namanya Bukit Penyesalan. Iya benar, nanggung. Iya. Nanggung deh mau ngapain deh. Iya, menyesal mereka. Tahu Ini. gini kan. Kalau ku tahu bilang masih jauh, ndak naik saya. Akhirnya maksa mereka sampai Pelawangan campsite. Pelawangan 1, Pelawangan 2, 3, 4. Di Pelawangan 2 belok kanan turun ke danau. Kalau mau ke puncak sampai Pelawangan 4 naik sampai ke atas. Itu durasi dari pos 4 3 jam. Oke. Kadang 5 jam. Oke. Karena sudah tenaga sisa kan. Naik ke atas sampai Pelawangan, nginap dulu semalam. Biasanya jam 1 malam baru pada naik. Prepare. Oke. Kalau boleh jam 1 on time. Tapi kalau orang Indonesia, kadang jam 3, jam 4, kadang sudah pagi baru mau naik. Kita kewalahan, kepanasan di atas. Tapi kenapa ada jam pulangnya? Karena habis dari puncak mereka harus ke danau. Karena Tripnya nanti danau, dari danau nanti lintas Toreang. Cuma 3 hari 2 malam. oh Kalau mereka telat dari puncak, otomatis nginap dulu di Pelawangan lagi. Tidak mungkin perjalanan dari Pelawangan turun ke bawah ini ke danau 3,5 jam. jadi ada waktunya harus selesai tuh. Jadi maksimum jam 2 itu harus tinggalin dah Pelawangan. Kalau tidak dapat malam di jalan. Oh. Karena jalannya lumayan ekstrim juga. Oh kalau nggak Harus. dapat malam di jalan. Makanya begitu nggak bisa naik lu tarik orangnya. Iya, tarik. Kadang digendong. Digendong. Kasih naik di belakang. Yang gendong siapa? Saya. Mau ibu-ibu, mau kemarin porter, karena saya sweeper kan di belakang. Bilang saya sudah capek, saya begadang atur manajemen di bawah. Masa saya mulai gendong. Suruh porter, gendong dia, nanti ku tambah pimu. Oke. Ada istilah apa namanya? Oyot mimang. Tahu nggak? Yang muter-muter di lokasi yang sama. Jadi tersesat dia, nggak nyampe-nyampe ke atas. Pernah tahu nggak? Tapi nggak pernah pakai GPS ke sini. Pakai Kami bawa GPS lengkap. lengkap semua. Pakai HT satelit POC. Mana POC? Jadi bisa langsung komunikasi sama orang di Rinjani. Oh. Dari sini. Makanya kemarin terpantau teman-teman pas ada kejadian. Langsung komunikasi di lapangan. Astaga, ketinggalan kayak. Iya, ketinggalan. POC itu yang over selular kan? Ya. Satelit juga bawa, POC bawa. Jadi harus semua standby. Jadi semuanya standby. Gue penasaran gini, kalau misalnya gue mau naik ke Rinjani nih, itu ada paketnya nggak sih? Ada. Misalnya paket yang bawa ketawa tuh. Ada. Ada. Ada yang 4 hari 3 malam, 3 hari 2 malam, 2 Bukan. hari 1 malam. Paket porternya. Dia masuk di paket VIP. VIP atau private. Oke. Nah, Bedanya? request. Bedanya apa? Kalau VIP apapun yang dimau dicatat kami sediakan. Oke. Sediakan apa maunya. Nah, sekian harganya. Oke. Deal jalan. Jadi semua apa yang dia minta harus ada. Kami siapkan di lapangan yang kemungkinan tidak mungkin ada di sana diadakan. Masuk private kayak begitu. Jadi mereka aja tamu-tamu yang kenal masuk di satu grup, tidak dicampur sama yang lain. Oke. Kalau VIP tuh bisa cuma 1 orang? Bisa. Asal jangan setengah. Iya. Bahaya kalau setengah. Itu juga
setengah atasnya doang. Naiknya susah kan. Ada mitos-mitos nggak kalau misalnya cewek lagi datang bulan nggak boleh naik? Gitu? Iya. Ada. Menurut orang sana nggak boleh. Dan, Tapi dan itu diikutin nggak kadang-kadang? kadang aku bilang bisa disederhanakan. Kenapa dulu dilarang? Sekarang banyak tamuku haid, nggak apa-apa naik dah. Penting dosa bilang-bilang. Nanti aku jelaskan secara logika. Gimana sih itu? Dia bertanya kan gimana? Jadi kalau orang haid kan emosional. Oke. Makanya dilarang. Karena di gunung orang tidak boleh emosional. Jadi kalau kau mau ikut dengar saja saya nanti pelan-pelan. Jangan lupa bawa pembalutmu apa semua. Jangan buang sembarangan. Bersihkan apa semua. Jadi kalau sudah ditahu ini, itu juga termasuk tamu kutanya. Kapan menstruasimu? Nah, kenapa? Kalau tamu-tamu mau daftar kan, kutanya. Biasa dia bilang, kok tanya itu? Bilang, iyalah, mau ditahu semua supaya ditahu kondisi emosionalmu sampai mana. Jangan sampai saya marah-marahi kasih semangat terus kamu marah-marah. Ternyata lagi haid. Iya benar juga. Jadi itu harus ngaruh ya bro? Berpengaruh banget. Oh wow. Kadang yang itu aku bilang lagi haid. Biasa 2 porter yang kawal. Karena emosional kan. Apalagi kalau saya di sweeper. Oh lama kamu jangan saya marahi. Karena kalau kamu lambat, saya lambat masuk camp, tidak ada lagi yang kontrol di camp, tambah lama lagi semua. Iya benar juga. Ayo jalan cepat-cepat. Ya semua. Duluan aja kalau mau jalan. Ya udah, ya maaf ya. Ayo, jalan semangat. Ayo. Iya benar juga. Tapi ada yang nyerah ada dong berarti dong. Sejauh ini belum. Yang kuantar. Yang tadi lu bilang nggak nyampe gunung ada kan? Kalau sampai puncak ya. Tapi kalau yang sebentar perjalanan terus minta balik nggak ada. Nggak ada. Gila. Wow. Hidup lu kayaknya bisa bikin buku deh bro. Luar biasa loh. Luar biasa. Tapi ini teman-teman ya, ini lihat ini, mereka tuh profesional. Jadi mereka tuh punya manajemennya sendiri, punya timnya sendiri. Ya tadi kayak tukang pijit, tukang bikin ketawa dan sebagainya ada. Jadi kalian naik gunung itu kayak udah happy aja. Pokoknya tahu jadi naik udah gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak punya itu semua, jadi bahaya. Jadi porternya harus profesional, manajemennya harus profesional, semuanya harus profesional ya intinya ya. Dan kita tuh nggak ada sekolah ya bro ya tentang itu ya. Nggak ada kan. Jadi ya akhirnya yang jadi porter-porter di sana itu masyarakat sana. Iya. Orang Sembalun, orang Senaru, Torean. Oke, jadi jangan sembarangan kalau naik gunung. Ada nggak orang naik gunung karena galau gitu? Ada, tamuku kemarin bang. Kacut tuh. Jadi dia pacaran tuh. Putus. Kali putus. Teman Instagram, dia telepon saya, bang. Ya. Saya mau naik Rinjani, kapan? Besok. Kenapa dadakan? Iya lagi galau saya ini habis diputuskan. Terus mau menyendiri di alam dulu. Ya udah, aku jemput. Sudah antar cewek lagi sendiri. Posisi rawan itu bang, begitu kan? Itu pasti porternya nggak ada semua, dia doang. Iya. Iya tuh kan. Tapi tetap profesional. Iya benar. Kami bawa tenda masing-masing. Selalu mau pindah ke tenda, jangan, bahaya banyak orang. Oh iya kalau banyak orang mah kalau nggak ada orang oke. Wah iya. Tapi gini bro, mungkin pertanyaan gua terakhir. Ketika sampai ke atas puncak, kalau lu kan udah 400 berapa puluh kali tuh. Ketika orang yang belum pernah nyampe ke atas puncak dan akhirnya nyampe ke atas puncak Rinjani, apa yang mereka rasain bro? Ada yang menangis. Ada yang nangis. Nangis bahagia. Ada yang tidak percaya sama dirinya sampai. Ada yang berlutut, ada salawat, ada teriak, macam-macam. Ada yang diam saja. Itu lu kan yang diam saja. Karena udah 400 kali. Dan nagih gak sih gitu bro? Nagih gak? Pengen nagih gak sih? Saya ini bang, kalau tidak naik gunung seminggu sakit. Serius? Sakit semua badan. Ini saja di Jakarta sudah mau pulang saya. Dari kemarin. Aduh. Ini pulang naik gunung? Iya langsung naik gunung lagi. Langsung naik gunung lagi. Agam Rinjani, udahlah gua gak punya kata-kata lain kecuali lu hebat banget. Udah. Tapi tetap melestarikan Rinjani sama teman-teman yang ada di sana dan gua senang lu bawa bendera Indonesia tuh.
Udah kayaknya Abang memang- ngeliat kah? Iya, makanya kayaknya memang bawa Jadi, nama Indonesia. Kemarin bang, betul-betul mau ku semangatin anak-anak karena membara saya dari bawah Iya. ini lari-larian kan sama Soalnya- Stio. Masa Indonesia dibully apa semua kan? Di mana jiwa nasionalismenya kita ini? Betul. Wah, ku bilang, ku kibar bendera itu taruh di anak-anak. Wah, semua porter apa merdeka, merdeka. Wah, semangat semua narik. Semangat semuanya Nih. narik. Kemarin itu turun semua jiwa ini semua. Indonesia Nasional bawah, di ya. bawah. Iya. Ya, karena ini benar kata lu, ini udah antar negara nih. Kita jangan sampai akhirnya, dan kita tunjukin, dan mereka akhirnya lihat kan kalau kita benar-benar kerja kan. Makanya ya udah, saya salam buat teman-teman relawan, juga Rinjani Squad, juga dari teman-teman tim evakuasi kemarin. Kalian memang orang-orang hebat. Basarnas, terus SAR, Damkar ada ya, kepolisian ada, semuanya itu semuanya kerjasama yaitu untuk evakuasi, dan luar biasa. Ini sebenarnya ceritanya memang cerita tragedi, tapi terlihat bagaimana profesionalnya dan gimana hebatnya mereka ketika terjadi sesuatu. Dan gua nggak mau nanya kenapa itu terjadi, karena susah juga kalau nanya kenapa itu kejadian, ya Takdirnya. ya udah banyak alasannya gitu ya. Jadi di balik tragedi ini kelihatan ada orang-orang hebat ini yang terus berjuang, dan berjuangnya ini bukan hanya untuk berjuang sendiri tapi bersama teman-teman demi kemanusiaan dan demi bangsa Indonesia. Agam Rinjani. Thank you brother. Thank you. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.